Oke, jadi di sini selamat datang di stase pemasangan EKG teman-teman. Nah, di stase ini sih sebenarnya nggak terlalu rumit kalau kayak stase yang lainnya. Teman-teman cukup ngapalin aja cadapannya ada di mana, terus juga tahu fungsi EKG ini itu apa. Kadang-kadang kita harus menjelaskan juga ke pasien. Nah, izin review singkat, EKG itu adalah grafik yang menggambarkan aktivitas dari kelistrikan jantung. Tujuan kita untuk memasang EKG ini untuk mendeteksi adanya abnormalitas fungsi atau struktur yang ada di organ jantung dan menegakkan diagnosis dari pasien. Bisa infak, bisa iskemia, bisa keluhan-keluhan yang lain yang teman-teman udah pelajari juga. Nah, di sini kita langsung masuk ke prosedur aja. Mungkin nanti sambil dijelasin juga step-stepnya, jadi teman-teman lebih kebayang. Sebelum pemasangan EKG, pasien dikaji terlebih dahulu kondisi kesehatannya, keadaan psikologisnya, serta periksa tanda-tanda vital. Keadaan psikologis ini kenapa dia mesti diperiksa? Karena mungkin kalau misalnya orang normal kan ya dia bisa kooperatif ya sama kita. Namun kalau misalnya orang-orang tertentu yang memang seperti maaf ya orang ODGJ yang bisa punya kelainan psikologis, jadi dia kan bisa berontak ya kalau kita pasang. Dan juga mungkin orang yang sudah masuk di ICU kadang kan dia mengalami fase kejang ya, jadi mungkin kita harus inform konsen terlebih dahulu ke orang terdekatnya atau orang tuanya bahwa pasien itu kita harus ikat dulu, karena EKG ini suatu teknik yang dilakukan dan prosedurnya itu tidak boleh ada gerakan sedikit pun. Jadi nanti kita kabarin juga ke pasiennya bahwa tidak boleh bergerak selama prosedur berlangsung dan tidak diperkenankan untuk makan atau minum walaupun dia haus jadi atau apa. Jadi yang pertama langsung persiapan aja. Persiapannya itu ada alat. Nah, alatnya itu ada elektrokardiograf. Ini namanya elektrokardiograf. Nah, terus abis itu ada kabel sadapan. Kabel sadapan itu yang ini ya guys. Jadi yang abu ini untuk ekstremitas. Nah, yang ekstremitas ini kebagi jadi dua sisi gini kan. Boleh berdiri aja nggak apa? Nah, yang ekstremitas ini ada dua sisi. Dia jadi ada yang gede ini untuk tangan, kaki. Nah, kalau yang kecil ini untuk tangan. Nah, nanti kita ajarin cara pasangnya, tapi pastiin dulu. Jadi kalau misalkan emang nanti besok disuruh pasangin dengan keadaan yang udah pakai kabel kayak gini, pastiin dulu semuanya tuh udah kepasang sama kabelnya. Karena kalau misalkan kalian pasang terus baru masukin kabel, itu jadinya riwuh atau kalau sendok lepas semua. Jadi pastiin dulu semuanya udah kepasang. Terus nanti kita kasih tahu juga warna-warnanya. Habis dari situ ada ini si elektroda ini yang bakal dipasang di dada. Dia jumlahnya ada 6. Nah, jadi yang putih ini buat dipasangin ke elektrodanya. Ini kan ada kebagi jadi 3, jadi pasanginnya 2 ini ya, sesuai urutan warnanya biar nanti kalian nggak pusing, nggak ribet. Terus ada krim atau jelly. Ini fungsinya biar hantaran listriknya itu lebih jelas atau lebih gampang gitu buat ke si pada saat dibacanya tadi. Terus sama juga ada alcohol swab. Jadi pastiin nanti kalau misalkan udah pemasangan dibersihin lagi si jelly-nya di pasien biar bersih, biar nggak kotor, biar nggak berantakan. Terus habis itu udah, terus langsung mulai aja ya. Yang terakhir itu ada kertas EKG teman-teman. Nah, kadang-kadang kalau kita masuk stase nanti kertas EKG-nya mungkin nggak ada kita lihat di mana-mana. Terus teman-teman bisa lihat nih, ini bisa dibuka alatnya. Nah, ini namanya kertas EKG. Nanti emang kertas EKG ini kayak kosong ataupun bisa kepring kayak gini ya. Cuma kan kita emang gak nyalain alatnya, jadi cukup caranya kita kayak masukin itu dan posisinya kayak gini ya guys. Jadi garisnya yang di bawah. Jadi nanti dia bacanya kayak gini keluar ke atas gitu. Jadi yang putih di atas ya? Iya, yang putih di atas, yang ada garisnya di bawah. Terus lanjut ke persiapan pasien disuruh ke pemeriksaan kayak biasa. Terus habis itu dibantu juga untuk singkapin pakaiannya, biar pokoknya di posisi yang dada sama yang di kakinya juga nggak mengganggu pada saat pemeriksaan. Terus habis itu kalau misalkan pasiennya pakai jam tangan, gelang, cincin yang berbahan logam, itu tolong dilepas juga. Tapi kalau misalnya kayak anting, piercing, misalkan ada piercing, terus kalung itu nggak mengganggu karena kayak udah jauh posisinya.
Nah kalau misalkan juga pakai ikat pinggang ya gesper gitu, dilepas juga. Terus ya paling dikasih tahu aja pasiennya kalau misalkan dia pegang bahan-bahan yang logam boleh dilepas. Terus habis itu disuruh ke bed pemeriksaan. Sama kalau misalkan di bagian tangan atau kakinya itu berambut, kayak banyak rambutnya yang kira-kira bisa mengganggu pada saat pemeriksaan, itu bisa dicukur terlebih dahulu. Tapi cukurnya nggak usah rapi-rapi karena kan bukan tukang cukur ya. Terus habis itu olesin, suruh ke bed pemeriksaan, olesin krim. Nah pas mau olesin krimnya itu pas mau masang aja. Jadi kayak ngolesin krimnya bukan di sini ya, bukan di apa sih yang ini elektroda ya? Bukan, iya bukan nempel besinya. Jadi langsung ke tangan si pasien. Tadi yang gede kan, yang gede buat kaki. Nah, yang gede ini nih ada 4. Jadi warnanya itu ada merah, kuning, hijau, hitam. Jadi merah tangan kanan, kuning tangan kiri, hijau kaki kiri, hitam kaki kanan. Warnanya apa? Merah ini kuning, hijau. Oke. Nah, nanti dipasang juga jadi kayak biasa, tangan pasien disuruh kayak gini, di si lempeng besinya ditempelin ke sini pasien. Nih, kayak gini ya. Nah, tapi sebenarnya gue juga kayak masih bingung ini nih enaknya dari luar atau dari dalam. Tapi kayaknya kalau misalkan nanti bisa dari dalam juga, karena nanti si kabel ini kita taruh kalau pasiennya tidur, kabelnya kita taruh di antara kakinya, biar kalau misalkan gerak-gerak, kalau misalkan gerak-gerak dia nggak kesenggol. Kalau misalkan dari sini kan, kalau misalkan kesenggol kan ketarik semua. Nah, jadi bisa ditaruh di antara si kaki si pasien. Jadi biar nanti semuanya juga dari tengah aja gitu. Jadi nanti bisa dipasang dari tengah. Jadi merah tangan kanan, kuning tangan kiri, hijau kaki kanan, hitam kaki kiri. Untuk kakinya, nih misalkan ada kaki. Nih misalkan kaki nih ya. Nah, ini pasangnya kayak gini guys. Nih. Ini dari tengah deh. Nih, gini ya. Ini posisi kakinya kan berdiri nih. Nah, ya gitu. Nah, ini jadi pasangnya di sisi dalam ya si lempengan ini. Nah, terus abis itu ke bagian dada. Bagian dada ini dia ada 6 elektrodanya, kecil-kecil kayak gini. Sebenarnya zaman sekarang kayak yang kalian dengar sama dokter Isabella kemarin nggak pakai lagi yang kayak gini. Dia pakai yang nempel kayak gini. Nih, kayak gini ya. Dan ini alatnya juga bisa dilihat lebih canggih. Jadi kalau misalkan di alat ini kayak udah kebaca semua, jadi lebih gampang juga. Nah, di yang 6 elektroda kecil ini ada 6 warna. Merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Coba dulu, merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. 6 ya. Nah, yang pertama warna merah. Jadi kan kita di linea ICS 4, linea parasenal dextra. Nah, dia itu kalau gue kemarin diajarinnya ngingetin itu sejajar sama sinipal si pasien. Tapi di parasenal dextra itu V1. Jadi ini jangan dilihat ya karena ini pemeriksaan paru ya. Nah, ini jadi linea ICS 4, linea parasenal dextra. Jadi sejajar sama nipple pasien di ICS 4. Terus V1 ini V1, V2-nya nyebrang. V2 nyebrang sama ICS 4, linea parasenal sinistra. Nah, terus habis itu V1, V2 pasang dulu V4. V4-nya itu di bawah nipple si pasien. ICS 5, linea sinistra. Nah, V1, V2, V4, V3-nya tuh di antara V2 dan V4. Nah, habis dari situ ke V5-nya itu sejajarin sama si V4. Dia di linea axillaris anterior. Ini V5. Nah, kalau V6-nya di linea ini axillaris sinistra. Benar. Gitu aja. Ada yang mau coba ngulang dulu nggak? Nah, oh iya, abis dari ditempel, dimulai pemeriksaannya. Pemeriksaannya gimana kayak jadi sini guys, dekat biar kalian tahu gimana cara pakainya. Di bukanya kan teman-teman Ini dikasihin dulu nih. Ini di on. Iya on. Karena kalau misalkan ada yang di posisi kayak gini terus dipencet nggak hidup, karena emang ininya belum dipencet. Nah, terus kalau di Jeli kan kita disuruh diagnostik dikalibrasi sebesar 10 mm per mV. Nah, 10 mm per mV-nya itu kita pencet si sense ini, dia bakal berubah kan. Ini berarti 20 mm per mV,
Nah, kita pakainya yang 10. Terus kalau kita mau hitung kecepatannya, kecepatan kertasnya itu berarti kita ubah. Kalau misalnya mau 50 tinggal geser ke kanan, nanti teman-teman pindahkan. dia kayak ada titik-titik gitu kan. Pencet menu lagi. Nah, dia berubah 50. Nah, kalau kita biasanya itu pakai yang 25, jadi kita ke 25-in aja. Cuman ini. Tapi nanti sih EKG-nya nggak bakal dinyalain ya, Fira. Jadi mungkin kalau ditanya saja sama dokternya kayak gimana. Nah, jadi si sense ini tadi gelombangnya. Jadi kan 10 mm per 25 mV. Jadi 10 mm nya itu dapat dari sini, dan sini ada yang 2,5, ada yang 5, ada yang 10. Nah, terus kalau misalkan kita nggak tahu modenya ini kita pilih apa, tapi kalau misalkan di Google tadi kayak nontonnya yang auto ya. Auto 1. Nah, ini terus ke 25 tadi kecepatan. Cara ngubahnya gimana tadi, pencet menu kayak kata Keiko, dia ada 25 ada 50. Nah, kalau misalkan kita perlunya 50 pencet, terus pencet menu lagi. Jadi 10 50 ya kan. 10 mm sama 50 mV. Nah, tapi kalau misalkan kita perlunya yang 25, balikin lagi. Menu lagi. Terus baru pencet start. Gitu. Aman? Aman. Habis itu ditunggu pemeriksaan, udah kalibrasinya juga udah aman. Habis itu kalau misalkan udah selesai, dilepas, terus dibersihin pakai alcohol swab setiap sisinya tadi, biar pasiennya juga nyaman buat kembali pakaiannya. Pakai pakaian lagi, kembali ke meja konsultasi kayak biasa lagi prosedurnya. Ada yang mau ngomong nggak? Coba tangan kanan tadi apa? Merah. Ini kuning. Hijau. Nah, terus yang V1 merah, V2 kuning. Iya, hijau, coklat, hitam, ungu. Iya. Kalau misalkan V1 tadi sejajar dengan nipple si pasien ya. Dia ICS 4, linea, parasenal, sinistra. V2 nyebrang ya. ICS 4, linea, parasenal, sinistra. V4 apa ICS 5. Nah, terus V3-nya antara V2 sama V4 di sini, terus V5-nya sejajar di sini, linea, aksilaris. Terus V6-nya oke. Terus mungkin kalau misalnya nanti teman-teman disuruh nempelin waktu oski, nanti kan udah gel dulu ya. Ini bisa ini juga, cuman kita gelin kalau mau satu ini semua gitu. Jadi kayak kecilin dulu, terus balon tuh dipencet dulu kayak gini, terus baru ditempelin sejajar sama nipple yang V1 tadi. Ya diusahain lah bisa nempel, kadang kan kadang nempel kadang enggak. Nah, ini udah nempel, terus satu-satu pas teman-teman tahu gitu. Iya. Tapi sebenarnya yang penting tahu posisinya ya, karena kan kayaknya dokternya juga paham gitu loh alatnya. Kayak kita nggak bakal pakai alat itu lagi di sini ya kayak. Gitu. Coba aja satu-satu nggak apa-apa. Kalau di posisi nempel badan sendiri. Gini deh dok. Kalau mau tahu ini nih saya pasang. Gue dipasang sama merah ini 2 minggu. Nempel kok. 2 minggu. Nah, sama pastiin guys, ini nih biasanya ada orang yang suka salah, jadi gelnya tuh akan masuk ke sini. Nah, itu juga bisa bikin faktor gak nempel. Jadi dibuang banget. Terus pastiin juga tadi kenceng ya si kabelnya tadi, si ininya tadi bawahnya. Merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Iya benar-benar. Setuju ya. Ada selotipnya. Susah. Nggak bisa. Emang nggak bisa. Ya udah sini aja kali ya. Iya, ngubah situ. Nggak bisa. Nempel. Juga nggak nempel.